Selamat datang di study kali ini yang akan membahas mengenai the 10 principle of economics. The 10 principle of economics dibagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama, how people make decision. Yang kedua ada how people interact. Dan yang ketiga adalah how the economy work as a whole. Yang pertama, people face trade-off. Yang kedua, the cost of something is what you give up to get it. Yang ketiga, rational people thinks at the margin. Yang keempat, people respond to incentives. Yang kelima, trade can make everyone better off. Yang keenam, market are usually a good way to organize economic activity. Yang ketujuh, governments can sometimes improve market outcomes. Yang kedelapan, country standard of living depends on its ability to produce goods and service. Yang kesembilan, price rise when the government prints too much money. Yang kesepuluh, society face a short-run trade-off between inflation and unemployment. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu how people make decision. Poin pertama pada 10 principle of economics tersebut adalah people face trade-off. Di sini terdapat 2 poin penting, yaitu efisiensi yang pertama, the property of society getting the most it can from its scarce resource. Yang kedua adalah equality, the property of distributing economic prosperity uniformly among the member of society. Jadi di sini yang dimaksud pada poin ini adalah seseorang harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan barang yang dia inginkan. Misalkan, kita mau membeli buku dengan harga 1 juta rupiah. Nah, di sini trade-off-nya atau barang yang kita inginkan adalah buku yang seharga 1 juta rupiah tersebut. Sedangkan opportunity cost-nya adalah 1 juta yang kita gunakan. 1 juta tersebut adalah barang yang harus kita korbankan untuk mendapatkan buku tersebut. Pada poin kedua, the cost of something is what you give up to get it. Nah, di poin ini yang paling penting adalah opportunity cost. Whatever must be given to obtain some item. Yang memiliki arti apapun yang direlakan untuk mendapatkan suatu barang. Nah, pada poin ini, pengambilan keputusan membutuhkan perbandingan biaya dan manfaat dari pilihan barang alternatif yang ada. Pada poin ketiga, rational people thinks at the margin. Rational people sendiri memiliki pengertian people who systematically and purposefully do the best they can do to achieve their objective. Pada poin kedua, marginal change, a small incremental adjustment to a plan of action. Poin ketiga ini memiliki maksud seseorang menentukan beberapa barang dengan melihat harganya. Perbedaan harga merupakan hal yang sangat diperhatikan pada poin ketiga ini. Lalu pada poin keempat, people respond to incentive. Insentif yang diberikan bisa berakibat positif atau negatif terhadap seseorang. Misalnya, kenaikan gaji seseorang dapat meningkatkan tingkat efektivitas bekerja orang tersebut. Lalu, kita ke bagian kedua, how people interact. Di sini terdapat 3 poin dari 10 principle of economics tersebut. Poin kelima, trade can make everyone better off. Trade can make everyone better off. Jadi trade-off atau pertukaran bisa membuat seseorang merasakan kepuasan dengan barang yang ia dapatkan. Trade-off terjadi antara dua belah pihak. Nah, jadi kepuasan bisa didapat pada masing-masing pihak. Misalkan, pertukaran barang hasil produksi antara dua negara yang memiliki spesialisasi masing-masing. Lalu poin ke-6, market are usually a good way to organize economic activity. Market economy memiliki pengertian an economy that allocates resource through the decentralized decision of many firms and households as they interact in market for good and service. Jadi, yang dimaksud di poin ini adalah market atau pasar adalah tempat yang paling tepat untuk mengatur kegiatan ekonomi, di mana di pasar tersebut terjadi proses tawar-menawar antara distributor atau penjual dengan konsumen. Lalu poin ke-7, government can sometimes improve market outcome. Di poin ke-7 ini terdapat 4 poin penting yang di-highlight. Yang pertama adalah property rights, atau the ability of an individual to own and exercise control of scarce resource. Poin kedua, market failure, a situation in which a market left on its own fails to allocate resource efficiently. Yang ketiga, externality, the impact of one person action of the well-being of bystander. Yang keempat dan terakhir, market power, the ability of a single economic actor or small group of actors to have a substantial influence of market price. Jadi pada poin ke-7 ini, misalkan sebuah perusahaan air mineral baru muncul di pasar dan membuat harga pasar yang rendah.
pemerintah akan menstabilkan kembali harga pasar tersebut agar perusahaan air mineral lainnya tidak mengalami kebangkrutan. Dan bagian terakhir, how the economy work as whole. Poin ke-8, a country's standard of living depend on its ability to produce goods and service. Productivity sendiri memiliki arti the quantity of goods and service produced from each unit of labor input. Pada poin ke-8 ini, productivity sendiri memiliki ketergantungan pada peralatan, skill, dan teknologi di suatu negara. Lalu poin ke-9, price rise when the government prints too much money. Pada poin ini, inflation merupakan poin highlight dari nomor 9. Jadi inflation itu adalah increase in the overall level of price in the economy. Jadi pada periode jangka panjang, inflasi selalu mengalami pertumbuhan yang berlebihan pada jumlah uang yang beredar. Hal ini menyebabkan turunnya nilai uang. Jadi, semakin banyak pemerintah mencetak uang, semakin besar pula tingkat inflasinya. Lalu poin yang terakhir dari 10 principle of economics tersebut adalah society face a short-run trade-off between inflation and unemployment. Poin pentingnya adalah business cycle, fluctuation in economic activity such as unemployment and production. Nah, pada periode jangka panjang, pada periode jangka pendek atau short run, banyak kebijakan ekonomi yang mendorong inflasi dan unemployment ke arah yang berlawanan. Jadi, ketika inflasi naik, unemployment-nya turun. Sebaliknya, ketika unemployment-nya naik, inflasinya turun. Oke, sekian study hari ini. Berikut referensi yang saya ambil yaitu dari Cash and Fair and Gregory Mankiw, Principle of Economy 9th ed. Gate Learning. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.